Jika ada karakter dari Money Heist yang ditakdirkan untuk mendapatkan spin-off, itu adalah Berlin, yang diperankan oleh Pedro Alonso. Seorang psikopat yang sangat menawan, dia adalah karakter yang sangat menonjol selama 2 musim pertama pertunjukan, sehingga dia dibawa kembali dalam kilas balik setelah karakternya. Penggemar serial ini tahu apa yang terjadi. Spin-off ini menampilkan Alonso sebagai seorang Berlin yang sehat, sebelum ia didiagnosis menderita miopati Helmer dan ketika ia memimpin tim pencuri ahlinya sendiri. Muncul juga cameo dari Najwa Nimri sebagai Alicia Sierra Montes, si polisi pemburu gerombolan Profesor. Serta detektif yang akhirnya bergabung dengan geng Profesor, Raquel Murillo Fuentes. Saat Berlin mengucapkan selamat tinggal kepada istri terbarunya, krunya berhenti. Mereka melakukan operasi sederhana malam itu, tapi operasi yang akan membantu mereka dalam pencurian yang jauh lebih besar. Mereka menyamar sebagai polisi dan masuk ke rumah seorang kolektor barang antik saat pesta makan malam. Kru yang dia kumpulkan adalah salah satu yang terbaik yang pernah dia miliki, Keila, diperankan Michelle Jenner, seorang ahli elektronik yang sangat pemalu. Roy, diperankan Julio Pena, seorang juru kunci yang selalu ditangkap. Damian, diperankan Tristan Ulloa, seorang profesor perguruan tinggi yang sedikit lengah. Dan Bruce, diperankan Joel Sanchez, seorang pria yang jauh lebih pintar dari kelihatannya. Berlin sedang mengincar piala milik sang kolektor. Namun salah satu tamu makan malam mengonfrontasi kru sebelum mereka bisa keluar dari Menshang. Berlin menodongkan pistol ke kepala pria itu dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya dibunuh untuk mengesankan wanita yang menjadi teman kencannya di pesta makan malam. Lalu melepaskan pahlawan palsu yang menangis terseduh-seduh itu. Para kru kemudian berkumpul di kamar Hotel Paris, di mana Berlin memperkenalkan mereka kepada anggota baru, Cameron, diperankan Begona Vargas, yang merupakan pecandu adrenalin dengan masa lalu yang sangat kelam. Disinilah Berlin memberitahu kru tentang rencana besarnya. Mencuri permata senilai 44 juta euro dari 34 kota berbeda di Eropa, semuanya dalam satu malam. Bagaimana? Nah, piala adalah kunci dari skema ini. Idenya adalah untuk membuatnya menua, dan membuatnya tampak seperti artefak kuno yang terkubur di bawah gereja di kota. Menyamar sebagai tim arkeologi, penemuan tersebut akan mengarahkan pastor paroki untuk memberikan izin kepada kru untuk menggali. Idenya adalah mencapai pintu masuk tersembunyi ke katakombe kota yang terkenal, lalu pergi ke rumah lelang tempat semua permata dikirim. Bagian dari skema ini adalah mengawasi datang dan perginya juru lelang, untuk menunjukkan kapan kiriman perhiasan terakhir akan tiba. Para kru memasang kamera di sekitar apartemennya, dan bertemu dengan anjing mereka dalam prosesnya. Selagi menonton rekamannya, dia berbincang dengan Damian tentang kehilangan energi cinta, sesuatu yang membuatnya bersemangat seperti halnya sensasi skor besar. Saat itulah dia mulai tertarik pada Camille, diperankan Samantha Siqueiros, istri juru lelang. Dia mengikutinya ketika dia menyadari dia bangun dari tempat tidur larut malam dan merias wajah untuk mengajak anjing jalan-jalan. Dia pergi ke klub jazz, di mana seorang temannya mengundangnya ke atas panggung untuk bernyanyi, dan saat itulah Berlin menjadi terpesona. Pastor paroki memutuskan untuk mengambil piala dan pergi ke dekan universitas tempat para kru berpura-pura berasal, yang tentu saja bisa meledakkan segalanya sebelum mereka mulai. Sementara itu, Berlin mengetahui bahwa Camille pergi ke opera sendirian. Dia mengenakan tuxedo untuk bertemu dengannya. Perampokan adalah cerita utamanya, tentu saja, tapi bagaimana hal itu bisa dikompromikan dengan fakta bahwa Berlin telah memutuskan untuk mengejar istri dari orang yang pergerakannya diawasi oleh kru? Dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan bisa menghancurkan seluruh rencana, tapi dia tampaknya tidak peduli, yang membuat ini lebih menarik daripada cerita pencurian standar. Berlin adalah prequel Money Heist, yang berpusat di sekitar Berlin. Ketika dia memimpin krunya sendiri, dia tidak sakit,
dan dia berada di tahun-tahun kejayaannya. Dalam banyak hal, Berlin adalah pertunjukan perampokan yang cukup standar. Ada kru, ada rencana, dan ada pemimpin yang karismatik. Segalanya tidak pernah berjalan mulus, dan kru harus mencari cara untuk mengatasi komplikasi tersebut. Perbedaannya di sini adalah kita mengenal Berlin sejak dia menjadi orang kedua di kru Money Heist. Namun, di sini, dia sehat dan berada dalam performa terbaiknya. Namun yang tampaknya menyulitkan dia adalah selalu masalah cinta. Aspek lain dari seri pencurian yang cukup standar adalah memahami kehidupan kru dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Di Berlin, juri masih belum mengetahui seberapa efektif bagian cerita tersebut. Tampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi antara Roy dan Cameron, tetapi chemistry di antara mereka belum benar-benar muncul. Kayla dan Bruce mungkin menjadi pasangan lain yang harus diperhatikan, yang itu lebih menarik hanya karena kecanggungan Kayla.